Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah perjalanan, mereka menjadi tahir. Melangkah dengan iman. Jemaat Tuhan yang terkasih, teks yang kita baca ini bercerita tentang Yesus yang menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. Dan ketika Yesus saat itu berada di dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, Yesus bertemu dengan 10 orang yang sakit kusta itu dan mereka meminta Yesus untuk menyembuhkan mereka. Dan Yesus kemudian meresponinya dengan memerintah mereka agar supaya mereka pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam. Mengapa demikian? Karena pada saat itu seorang imam yang berhak menentukan seseorang itu sakit kusta. Dan seorang imam juga yang berhak menentukan seseorang itu telah sembuh atau pulih dari sakit kusta. Karena itu Yesus menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri kepada para imam-imam. Tapi menarik di sini bahwa saat mereka berjalan untuk bertemu dengan para imam-imam, mereka belum tahir atau mereka belum sembuh. Tapi di sini bahwa mereka menaati perintah Yesus tanpa ada protes, tanpa ada celaan atau tidak percaya terhadap apa yang Yesus perintahkan. Bagaimana seandainya jika mereka saat bertemu dengan imam-imam dan ternyata mereka sembuh? Itu tidak pernah mereka katakan. Mereka taat mengikuti perintah Tuhan sekalipun pada saat itu Yesus belum menyembuhkan mereka. Dan kita tahu dalam teks yang dibaca ini bahwa di tengah perjalanan menuju imam-imam, disitulah mereka menjadi sembuh atau menjadi tahir. Ayat yang ke-14 berkata, "Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir." Saudara, dalam bagian ini kita bisa belajar satu hal penting, yaitu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan dasar dari iman kita adalah Yesus Kristus. Iman merupakan dasar atau keyakinan yang teguh bagi kita untuk kita bisa melakukan berbagai hal dalam hidup ini. Saudara, ketika Abraham dipanggil oleh Allah untuk pergi dari rumah sanak saudaranya pada tempat yang akan Tuhan tunjukkan kepada dia. Saat itu perintah Tuhan ini seolah tidak jelas. Entah kemana perginya, harus melangkah dari mana, mulai dari mana. Tapi kalau kita lihat kisah Abraham, tidak ada nada protes, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih setelah dia mendengar perintah Tuhan. Tapi satu hal yang dia lakukan adalah dia taat melakukan, dia taat pada perintah Tuhan. Mengapa demikian? Karena dia punya iman dan percaya yang sungguh kepada Tuhan. Saudara, terkadang perintah Tuhan itu sulit untuk dimengerti atau dipahami. Persoalan yang sering kita hadapi ialah bahwa kita berusaha melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang logika. Perintah ini bisa kita terima atau tidak. Perintah ini masuk akal atau tidak. Jika perintah ini tidak masuk akal, kita enggan untuk mau menerima, apalagi melakukannya. Memang saudara, iman seharusnya tidak membuat kita mengabaikan akal kita. Namun iman juga menuntut bahwa kita harus menerima dengan akal kita bahwa ada hal-hal yang bersifat di luar dari kemampuan kita. Atau ada hal-hal yang bersifat di luar dari jangkauan akal kita yang harusnya kita bisa lakukan karena kita percaya kepada Tuhan. Dan untuk itu semua maka kita membutuhkan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk dapat melakukan, untuk dapat menerima semua perintah Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari kita belajar beriman yang sungguh kepada Tuhan. Sekalipun apa yang Tuhan perintahkan kadang tidak masuk di dalam pikiran kita, tapi dengan iman dan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, kita mampu melakukannya. Karena apa yang Tuhan perintahkan pasti membuahkan sesuatu yang baik bagi anak-anaknya. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita dan terus mengajar kita untuk belajar beriman kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami kembali diingatkan untuk belajar beriman sungguh kepada Tuhan. Memang terkadang perintah Tuhan sulit kami mengerti,
di luar daripada pemikiran kami, tapi biarlah dengan dasar iman percaya kepada Kristus kami mau melakukannya. Karena jika Tuhan yang memerintahkannya, pasti itu terbaik bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.